Timor Timur atau yang dikenal sekarang Timor Leste pernah menjadi bagian Indonesia. Negara ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum sah menjadi negara berdaulat. Nah, di sini saya akan membahas secara mendalam alasan kenapa orang Timor Leste mau merdeka sepenuhnya, serta memiliki dasar kuat bahwa sejatinya Timor Leste bukan milik Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa komen, like, share, dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal info atau berita penting lainnya. Pada abad ke-16, Timor Leste mulai dijajah oleh Portugis sampai 1975. Yang menjadi pertanyaan, mengapa hanya Timor Timur yang dijajah oleh Portugis, tidak dengan Timor Barat? Pada tanggal 20 April 1859, Portugis dan Belanda membuat suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Lisboa. Perjanjian tersebut menetapkan wilayah kekuasaan Portugis dikenal sebagai Timor Portugis. Sementara itu, wilayah kekuasaan Belanda dikenal sebagai Timor Belanda, yang kini merupakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oleh karena itulah, wilayah Timor Timur atau Pulau Timor bagian timur dari awal belum menjadi bagian dari Indonesia. Perjanjian Lisboa antara Portugis dan Belanda menjadi salah satu poin yang sangat penting dan jelas. Mengapa mayoritas rakyat Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia? Oke, baik, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Bergolaknya politik di Portugal atau yang dinamakan Revolusi Anyelir berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya, termasuk Angola, Cape Verde, Mozambik, serta Guinea Portugis di Afrika hingga Timor Timur. Berakhirnya kolonisasi Portugis di Timor Timur bukan berarti penderitaan masyarakat ikut berakhir. Perpecahan politik kembali memanas antara tiga partai, yakni Partai UDT, Fretilin, dan Apodeti. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi bagian dari Portugal. Fretilin menghendaki kemerdekaan yang sah, sedangkan Apodeti ingin agar Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Namun, popularitas Apodeti kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia. Tuduhan-tuduhan tentang paham komunisme itu menjalar kemana-mana, yang akhirnya sampai ke telinga Presiden Soeharto. Perlu diketahui bahwa sebelum Operasi Seroja, pemerintah Republik Indonesia sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timor Timur yang berpusat di kota Dili. Pada tanggal 7 Desember 1975, dengan bantuan Amerika Serikat dan Australia, Presiden Soeharto memerintahkan secara langsung serangan besar-besaran darat, laut, dan udara ke Timor Timur. Setelah baru 9 hari Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor Leste dari Portugal. Hanya setengah tahun menginvasi, militer Indonesia berhasil menguasai Timor Timur seutuhnya, yaitu tepat 17 Juli 1976. Sebenarnya Presiden Soeharto kala itu tidak mau mencaplok Timor Timur bagian dari Indonesia. Tujuan Soeharto jelas, yaitu memberantas paham komunisme di Timor Timur yang trending di masa itu. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timor Timur menjadi negara komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Seperti kita tahu bersama bahwa Presiden Soeharto adalah sosok yang sangat benci dengan paham komunisme. Invasi yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur bukanlah perkara mudah. Perlawanan sengit dari sayap militer Fretilin
menyulitkan militer Indonesia. Alhasil, begitu banyak prajurit yang gugur dari tahun ke tahun. Setelah berhasil pukul mundur Fretilin masuk ke hutan, situasi Timur Timur berangsur membaik, walaupun serangan-serangan dadakan kerap kali dilakukan oleh Fretilin. Pembangunan pun mulai digencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat Timur Timur. Bahkan, untuk menarik simpati masyarakat Timur Timur, Presiden Soeharto menghadiahi patung Kristus Raja yang saat ini masih kokoh berdiri di atas Bukit Fatukama, bagian timur ibu kota Dili. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Timur Timur sempat menarik perhatian dunia. Bahkan PBB perlahan mulai mempercayai Indonesia tentang keseriusan membangun Timur Timur. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 12 November 1991, pembantaian yang dilakukan oleh militer Indonesia yang menewaskan lebih dari 250 demonstran pro kemerdekaan mengejutkan dunia. Pembantaian itu mendapat respon keras dunia terhadap Indonesia dan membuka pintu lebar bagi Ramos Horta CS memperjuangkan kemerdekaan. PBB pun akhirnya dilibatkan dan membantu menyelesaikan konflik tersebut. Rezim Soeharto akhirnya runtuh di tahun 1998 berkat demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Soeharto akhirnya resmi mundur dari jabatan kepresidenan selama 30 tahun dan diganti dengan B.J. Habibie. Dari situlah Presiden Habibie membuka dua opsi, yaitu pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Menjelang pemilu tahun 1999, situasi bumi luar saya kembali mencekam. Perang saudara antara pro-kemerdekaan dan pro-integrasi memakan korban lebih dari 1.000 orang. Melihat situasi semakin memanas, akhirnya pada 5 Mei 1999 dibuatlah kesepakatan antara Indonesia dan Portugal untuk mengadakan referendum di Timur Timur, dikenal dengan Perjanjian New York. PBB juga membentuk United Nations Mission in East Timor atau UNAMED untuk mengawal kesepakatan Indonesia dan Portugal dalam referendum itu. Hasilnya, 78% penduduk Timur Timur memilih merdeka, dan bulan Oktober 1999, Timur Timur resmi berpisah dengan Indonesia. Dan setelah kemerdekaan diakui PBB tahun 2002, nama Timur Timur diganti menjadi Timor Leste.